para colikiawan dimanapun kalian berada, bagaimana kabar mantan? Apakah makin cantik atau tambah jelek? Bersama saya lagi, Supratno. Kali ini kita akan menceritakan alur film Kong Skull Island atau Monyet di Atas Bukit. Part 3 kita diperlihatkan seorang jatuh menggunakan parasut di sebuah pantai yang berada di Pasifik Timur. Mereka adalah pasukan dari Amerika dan pasukan Jepang yang pada saat itu masih perang. Mereka pun saling mengejar hingga bisa jatuh di sana. Dan mereka pun saling menembak dan selalu mengejar satu dengan yang lainnya hingga mereka telah sampai ke jurang. Salah satu tentara Jepang mengeluarkan golok bapaknya, maksud saya katana. Mereka pun saling baku tumbuk dan tak seimbang pada salah satu orang terpojok dan tiba muncul satu tangan sebesar triplek kosan kalian. Mereka pun terkaget-kaget mereka melihat monster seperti monyet yang memang di Amerika Serikat di Washington DC. Kita melihat dua orang yang membawa koper bertuliskan Monarch. Mereka berdua adalah karyawan Monarch, yaitu Bill Randa dan Brooks. Mereka berdua pun masuk ke kantor parlemen Amerika untuk mencari Senator Willis. Di saat senator yang lagi buru-buru karena kejar setoran, salah satu senator terpaksa menerima tamu, yaitu Bill Randa dan Brooks. Maksud ingin meminta izin, doi juga ingin dikawal pakai tentara untuk melakukan yang belum ada di Google Maps yang berlokasi di Pasifik Barat. Si doi mendapatkan foto itu dari citra satelit Landsat punya Amerika. Si doi menceritakan bahwa pulau ini banyak digosip di mana-mana bernama Skull Island. Nah, Tuhan belum beres melakukan pekerjaannya apa. Pulau itu selalu trending karena banyak pesawat, kapal hilang entah kemana, tidak ada yang tahu. Senator tidak terlihat tertarik dan menolak memberikan dana. Kemudian si Bill mengambil foto kapal yang tidak berbentuk lagi semacam kena serangan monster. Persana belum ketahuan oleh manusia dan di dalam pulau pasti ada jawabannya, tapi senator masih belum yakin. Kemudian Brooks berkata kalau hari Rabu satelit Novosan milik Rusia akan lewat malam Rabu dan mendapatkan foto-foto itu. Brooks berkata jangan sampai Rusia mendahului mereka melakukan perjalanan ke salah satu tiba. Senator jadi tertarik karena hal itu, ingin memberikan dana dan izin untuk perjalanan ke Skull Island. Si Bill minta pengawalan tentara. Kemudian kita berpindah ke Vietnam di pangkalan militer Danang dengan kegiatan seperti biasa yang akan ditarik kembali ke kampung halaman mereka. Karena perang sudah selesai, kita diperlihatkan dengan Kolonel Pekat yang sedang galau karena sebentar lagi tugasnya di medan perang akan selesai. Si Pekat menengok kumpulan piagan. Si Pekat dapatnya seakan tak berguna. Dan malam pun tiba, si Pekat mendapatkan telepon. Si Pekat akan bertugas kembali untuk terakhir kalinya untuk perjalanan ke sebuah pulau misterius. Si Pekat kemudian kita berpindah lagi ke Vietnam, yaitu di Saigon. Di sana terlihat si Bill dan Brooks sedang mencari orang yang ingin ikut perjalanan ke Skull Island. Katanya orang ini bisa tanpa hidup makan dan minum di dalam hutan. Si ilmuwan manusia yang biasa yang belum tentu bisa hidup dalam hutan. Mereka berdua pun bertemu dengan Bapak Conrad di skill yang bisa bertahan hidup di dalam hutan yang belum terjamah. Si Bill minta si Conrad untuk memimpin perjalanan darat dengan sawera yang cukup tinggi. Si Conrad pun setuju dan kemudian kita berpindah di mana seorang tukang fotokopi, maksud saya tukang foto yang sedang mengelola foto. Weaver mendapatkan restu untuk perjalanan ke pulau yang tak dikenal. Direstui, si Weaver terlihat kegirangan. Weaver pun ingin meliputi temuan terbaru dan kemudian kita diperlihatkan dermaga yang nongkrong kapal Athena yang mengangkut para perjalanan. Si Bill dan Brooks dan timnya perjalanan ke Skull Island. Kita melihat beberapa prajurit yang sedang memasuki kapal. Si Weaver udah sampai juga. Pada saat masuk, dia dihadang oleh Kolonel Pekat yang tidak terlalu suka dengan adanya tukang fotokopi, maksud saya fotografer dalam perjalanan. Dan akhirnya berangkatlah kapal Athena mengangkut semua rombongan penjelajah di atas.
Orang karyawan Lancet dan timnya memaparkan tentang citra satelit Lancet, yaitu suatu pulau tujuan perjalanan ini. Si Victor menjelaskan bahwa pulau ini diselimuti badai abadi yang membuat pulau ini dan negara lain tidak menemukannya. Bantuan heli tentara Packet berharap bahwa ini menerjang bisa badai yang jadi pertama ke sana. Victor juga memperkenalkan Bill Randa dan timnya dari Monarch, yaitu juga eksploitasi sumber daya pulau tersebut. Si Bill dan teman ahli biologinya itu Sun dan ahli geologinya Brooks bertujuan perjalanan ini adalah segala sesuatu yang di atas tanah dan di bawah tanah. Kemudian memaparkan bahwa si Brooks pakai peledak untuk menggoyahkan tanah pulau guna memahami keadaan tanah. Tentara menjatuhkan peledak seismik di lokasi yang telah ditandai, dan kemudian si Chad memaparkan bahwa mereka tidak akan menggunakan radio di kapal. Mereka hanya punya waktu 3 hari dan harus berkumpul di titik yang telah disepakati, mengisi bensin dan penjemputan. Dan kemudian kita kembali ke siang hari. Para pasukan tentara terlihat anggota perjalanan dan bersenang-senang. Dan kemudian kita berhenti di ujung badai dan bertanda bahwa sudah dekat dengan Pulau Skull Island. Di atas kapal terjadi cekcok melihat badai yang kejam di depan mata mereka pun. Apakah lanjutkan atau tidak? Seorang ilmuwan bernama si Victor tidak melanjutkan perjalanan, tapi si Bill Randa keras kepala. Mereka pasti bisa melewati badai dengan bantuan helikopter tentara Packet. Dan akhirnya berangkat juga lah rombongan para ilmuwan dan tentara dengan memakai helikopter Packet. Satu persatu helikopter memasuki badai yang kejam dan terlihat menggigit. Dalam badai terjadi turbulensi dan petir menyambar di mana-mana, bisa membuat jatuh kapan saja dimanapun. Jam terbang tinggi lama dan pasukan tentara si Packet yang keluar. Mereka pun dari badai ganas itu terlihat pemandangan indah dari bak surga yang gunung air tenang dengan pemandangan yang luar biasa. Si Weaver terlihat kegirangan dengan pemandangan luar biasa. Si Weaver mengabdikan dengan foto Packet, kemudian menyuruh untuk menyebar sesuai dengan rencana awal. Helikopter mengangkut para ilmuwan terlihat mendarat dan lain menyebar untuk menjatuhkan peledak seismik untuk mengukur kedalaman tanah. Satu persatu peledak seismik pun diledakkan. Si Sun dan si Brooks terlihat terkejut dengan apa yang mereka lihat, dan hasilnya luar biasa, di luar dugaan, dan banyak lagi peledak seismik yang dijatuhkan Brooks. Kemudian Brooks menemukan fakta bahwa di bawah tanah itu berongga, bukan kuburan yang berongga yang sangat luas. Pada pasukan Packet menjatuhkan peledak seismik dan tiba-tiba ada suatu pohon kepala melayang dan langsung menjatuhkan salah satu helikopter si Packet. Mereka pun terkejut bukan main, dan tiba-tiba ada tangan begitu gede yang meraih helikopter para tentara. Dari dalam helikopter terlihat wajah good looking dari monyet yang sangat gede, yang sangat marah. Since berpindah para ilmuwan, mereka terkejut dengan peringatan bahwa tim Packet dan timnya menghadapi banyak masalah yang gak disangka-sangka. Mereka menghadapi monster raksasa berbentuk monyet yang sangat gede. Monyet itu mengamuk, menghancurkan dan menjatuhkan tim Packet. Satu persatu mereka pun panik. Mereka dihajar, ditumbuk, diinjak. Mereka pun diburu bagaikan lalat. Tak ampun, satu persatu itu pun jatuh dan tak pandang bulu tanpa dan tak pandang bulu. Para ilmuwan pun mendarat pun menjadi sasaran amukan monyet. Pesawat yang dinaiki Weaver pun ikut terjatuh. Si Packet yang belum selamat namun tidak pada anggotanya. Si Packet melihat monyet itu mengamuk, menghabiskan anggotanya satu demi satu. Packet yang sangat marah tidak memanfaatkan perlakuan monyet itu. Dan kemudian si Conrad melihat monyet itu pergi menjauh, dan Conrad pun bahwa semua helikopter Packet sudah jatuh dan meninggoy di lokasi Victor jatuh. Koordinat posisi barat, Conrad menyuruh jalan lewat sungai di lokasi yang telah disepakati. Eli berusaha mengontak Jackman. Jackman pun bilang bahwa dia selamat terjatuh di puncak tertinggi sebelah timur pulau. Jackman yang berada di samping helikopter memuat senapan persenjataan yang besar. Packet berusaha menjemput Jackman, dan Packet ingin mengambil persenjataan besar yang berada di helikopter Packet, lalu mencari beberapa anak buahnya yang masih tersisa. Si Packet mencoba menjemput Jackman. Si Packet kemudian bertemu dengan Bill Randa, dan si Packet kemudian mengarahkan pistolnya ke arah Bill. Si Packet sudah merasa ditipu oleh si Bill, baru sadar bukan ini perjalanan biasa. Si Bill mengungkapkan bahwa
Misi pembuktian bahwa para monster monyet itu nyata dan di bumi sudah Bill termasuk salah satu manusia yang beruntung dari peristiwa kapal yang diamuk monster. Pada waktu itu si Bill masih anak-anak dan kedua orang tuanya tidak beruntung dari amukan para monster. Pada saat waktu itu ketagihan untuk membuktikan bahwa para monster itu nyata dan para monster itu menghuni bumi sebelum orang ada. Bill berucap tim Monarch tempatnya yang magang dan bertugas mencari para monster raksasa yang mengancam orang di bumi. Packet sangat jengkel dan meninggalkannya sendiri. Waktu dan lokasi lain, tim Conrad berjalan menyusuri danau. Perjalanan mereka pun terhenti melihat seorang kerbau gede yang banget muncul dari dalam air. Mereka pun terlihat kaget. Si Conrad meminta untuk santuy dan benar saja kerbau itu pun tidak agresif dan kerbau itu pun putar balik dan meninggalkan mereka. Mereka lokasi Packet putar tentara melalui pohon bambu dan tiba-tiba salah satu tentara menengok ke atas ke arah dan tiba-tiba muncul tusukan seperti bambu. Setelah itu mereka sadar bahwa ternyata itu adalah kaki dari serangga yang gede banget. Mereka pun terkejut dan mencari tempat perlindungan untuk memotong kaki serangga tersebut, menembaknya dan akhirnya berhasil membunuhnya. Terlihat wajah Packet yang sangat marah di lokasi Conrad dan menemukan bangunan zaman dulu seperti prasasti candi. Waktu mereka masuk mengecek lokasi Buck Weaver tak menyangka ada sesuatu yang bergerak. Ternyata itu adalah manusia yang berada di sana menghuni pulau Skull Island. Penghuni lokal menghampiri Conrad dan tiba-tiba muncul manusia. Ternyata itu adalah manusia veteran berbaju tahun 90-an dan terlihat rombongan si Conrad. Ternyata dia adalah Laknana Marlowe Haley. Udah.